santri masuk ke ranah politik. Oke. Jadi hari ini kita tunjukkan bahwa politik itu bukan suatu hal yang menegangkan, menakutkan atau yang image-nya negatif nggih. Kan Ya. banyak orang tuh ningali bahwa negatif itu melihat politik itu negatif. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pojok 4. Hari ini di podcastnya Partai Golkar Kota Malang sudah hadir di hadapan kita semua salah satu tokoh calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Beliau nanti akan mencalonkan diri dari Dapil 1 Kecamatan Klojen. Nah, kebetulan beliau ini adalah sarjana sastra, juga magister pendidikan. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Afifuddin. Mohon izin, Mas Afif. Siap. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Oke, Siap. ini enaknya panggilnya apa ini? Mas Afif? Apa ya, kalau di santri itu biasanya ada yang Kang, ada yang Cak, terus Oh sak gitu kerso. ya, oke. Yang cocok nopo Oh yang cocok, oke. Mas Afifuddin aja ya, nggak Nggih, apa-apa ya. siap. Oke. Nggih. Khususon hari ini, beliau adalah santri sebetulnya pemirsa. Beliau malang melintang di dunia pendidikan, latar belakangnya di dunia pendidikan yang berbasis agama. So, cocoknya di UIN Malang. Itu lebih lengkapnya Mas Afif atau Kang Afif bisa memperkenalkan diri ke pemirsa. Monggo Kang Afif. Terima kasih Pak Rudi. Nggih. Nama saya Muhammad Afifuddin. Kebetulan sampai hari ini pun juga saya masih santri. Oke, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah hari ini dan diberi kesempatan untuk bisa belajar banyak bagaimana seorang santri pun punya kesempatan untuk bisa masuk di legislatif. Jadi, banyak impian besar juga yang nantinya juga apa ya, suara dari santri itu perlu disuarakan juga di atas. Mantap. Legislatif berbasis santri Sa- merupakan sebuah kelangkaan terutama di Kota Malang, dan itu menjadi skala prioritas Partai Golkar, di mana di Golkar menjadi sebagai salah satu partai nasionalis, partai tengah yang mengakomodasi semua kelompok golongan ada di partai ini. Oke, saya mencoba menanya dulu sedikit ke Mas Afif ya. Mas Afif, apa sih sebetulnya yang mendorong Mas Afif, kemudian yang memotivasi, kemudian ada keunikan-keunikan tersendiri kok ingin di legislatif, terutama di Kota Malang? Satu, karena tadi sudah disampaikan bahwa jarang sekali santri masuk ke ranah politik. Oke. Jadi hari ini kita tunjukkan bahwa politik itu bukan suatu hal yang menegangkan, menakutkan atau yang image-nya negatif nggih. Kan banyak orang tuh ningali bahwa negatif itu melihat politik itu negatif. Jadi perlu ditunjukkan juga bahwa santri pun juga bisa berkiprah dalam dunia politik. Apalagi nilai-nilai dalam dunia santri itu pun juga harus bisa tersebar di banyak ruang, termasuk dalam politik santri harus berani mewarnai politik hari ini. Alhamdulillah. Insya Allah ke depan politik bersih ya. Politik bersih, Politik insya Allah bersih, harus bersih. politik santun, Harus politik santri. bermartabat. Oke Mas Afif. Mas Afif, mungkin apa kira-kira di Malang yang panjenengan pirsani? Apa sih sebetulnya keunikan di Malang? Apa yang harus dikerjakan di Malang ketika latar belakang santrinya di dunia politik? Yang paling menonjol apa kira-kira di Malang? Yang Ya, harus dibenahi lah. mungkin kalau ngomongkan dibenahi saya kira terlalu tinggi nggih buat Oke, buat oke. buat kita itu terlalu tinggi karena sejatinya semuanya berawal pengen untuk menjadi baik semua. Jadi kita lihat media hari ini, Pak. Hari ini di luar sana banyak anak muda yang suka membuli ini, suka mengadili orang lain, menyakiti orang lain. Jadi saya kira pendidikan itu sekiranya bukan hanya untuk orang tua saja, tapi untuk anak mulai pendidikan yang formal dan non formal itu harus merata. Jadi istilahnya kayak pendidikan akhlak, pendidikan moralitas itu kan perlu biar istilahnya teman-teman, adik-adik, orang tua itu sama-sama apa ya, punya pandangan positif bahwa Malang akan menjadi baik ketika orang-orangnya baik semua. Memang kita tahu di media sosial, Iya, ketika media sosial mulai marak, yang namanya bully, artinya kan akhlak ya, iya. akhlak. Nah, dengan latar belakang jenengan menjadi salah satu pengajar di dua pondok pesantren nih teman-teman. Ada dua pondok pesantren di mana beliau ini ngajar.
Maka artinya ketika nanti beliau menjadi anggota legislatif, insya Allah di Malang akan menjadi lebih baik terutama di dunia Amin, pendidikan. amin. Kenapa? Kita tahu beliau latar belakangnya dunia pendidikan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Hafid, di dunia pendidikan di pondok Nggih. yang bisa diadop di masyarakat Malang dan itu bisa diimplementasikan kira-kira. Contoh gini, kita ambil peribahasa, kita ambil nepot. Misalkan kita sedang menyapu halaman. Halaman itu kan sudah bersih sebenarnya ketika sudah disapu. Oke, Tapi kalau tidak setiap hari disapu, kemungkinan kotoran itu kan akan tetap datang. oke, Jadi masuk. sebaik-baiknya orang masih ada kemungkinan keburukan, tapi bukan berarti keburukan itu nanti yang akan menguasai orang tersebut. Tapi ketika dia semakin membersihkan diri, otomatis ada kemungkinan terjaga untuk kotor lagi. Itu juga dalam dunia pendidikan, pasti banyak kekurangan dan setiap orang punya keinginan untuk memperbaiki itu. Jadi setidaknya pendidikan itu ada kesamaan antara yang non formal dan formal, antara yang agamis atau non agamis, tapi intinya dari kualitas pengajarnya, kualitas pendidikannya itu bisa merata tersampaikan oleh semuanya. Jadi kalau di pesantren mungkin ada pendidikan yang non formal yang sifatnya itu bahasanya tarbiyah sulukiyah, yang Tarbiyah sulukiyah. tarbiyah sulukiyah yang itu bukan hanya diajarkan, maksudnya bukan hanya sekedar mengajar murid mendengarkan guru sudah menyampaikan selesai, Mhm, bukan seperti itu, tapi mhm. guru punya beban bagaimana murid ini benar-benar melaksanakan apa Oke. yang diajarkan. Dan murid melaksanakan itu bukan karena keterpaksaan. Hmm, Lah dorongan itu bukan dari hanya sekedar tatap muka, hmm. tapi nanti guru ketika pulang dari sekolah, misalkan pendidik, pengajar itu sudah selesai mengajar, dia juga mendoakan murid-muridnya itu untuk selalu terjaga dalam kebaikan Oke, tadi. keren. Insya Allah gitu, insya Allah gitu. Baik, baik. Oke, eh, sekarang kita ngobrol tentang problematika. Tadi kan sudah Problematika, masuk di ya. problematika. Cara pandang di dunia pendidikan dengan problematika masyarakat di Malang, terutama mulai usia dini Iya, sampai usia dunia pendidikan lanjut ya. iya. Kira-kira eksekusinya di mana, Mas Afif? Ketika nanti menjadi anggota legislatif di dunia pendidikannya, atau mungkin pendidikan awal kan biasanya di rumah. Di rumah. Artinya pendidikan rumah, pendidikan masyarakat, dan pendidikan formal itu Iya. bagaimana kira-kira Mas Afif? Mas Eh, Afif? kualitas dari pemahaman yang disampaikan oleh pengajar atau stakeholder lah, nanti itu harus merata, jangan ada sampai kesenjangan. Misalkan kalau non formal nyuwun sewu nggih, biasanya Iya. kan malah gajinya lebih sedikit dibandingkan mereka yang benar totalitas di masyarakat, membangun masyarakat lebih baik, pemudanya, anaknya lebih berakhlak, tapi kalah dengan mereka nyuwun sewu yang berbaju misalkan Oke. yang Berseragam. berseragam. Eh, malah kalah dengan kualitas. Jadi mudah-mudahan tidak ada kesenjangan antara pengajar formal dan non formal, termasuk pemahaman di masyarakat, misalkan di masjid mushola itu pun juga harus dimasuki oleh guru-guru pengajar-pengajar yang memang satu nasionalis, dua religius, jangan sampai karena hari ini nyun sewu ini kesempatan untuk menyindir sebelah. Monggo, monggo. Karena ada tokoh-tokoh atau mungkin orang-orang atau kelompok-kelompok itu menyisipkan paham yang anti nasional, paham yang anti religius, yang katanya hormat bendera itu tidak boleh Boleh. lah, yang mengkafir-kafirkan orang lain itu kan sangat disayangkan ketika Malang mulai tersusupi oleh kelompok-kelompok yang tersebut. Jadi kan ini tugas kita juga sebagai warga negara Indonesia yang menjaga NKRI, yang menjaga kondisitas masyarakat kita jangan sampai terpapar oleh paham-paham yang seperti itu. Mantap. Cocok ini jadi anggota dewan kita ini. Amin. Amin, amin. Oke, Mas Afif, terakhir di diskusi kita di petang hari ini, sahabat Pojok 4, komitmen Mas Afif, komitmen. Ketika kita sudah mewakafkan diri kita sebagai tokoh masyarakat di dunia legislatif, Iya. masalah waktu ini, ada stigma di masyarakat banyak ketika nanti sudah turun menjadi anggota dewan, sudah menjadi anggota legislatif, sulit dicari, banyak kemana, gimana komitmennya kira-kira? Komitmennya jadi Komitmen lah ini. lihat nilai urgensitasnya. Maksudnya lihat Organisasi.
kan ada sisi madharat, ada sisi udzur syar'i atau apa itu kalau dalam dunia kami itu. Jadi lihat selama itu tidak menjadi unsur yang terlalu berat, misalkan ada keluarga sedang sakit kan tidak mungkin ditinggal. Oke. Kalau mungkin ada masyarakat yang memang membutuhkan tidak mungkin kan tidak didatangi. Jadi ini melihat sisi urgenitasnya, kepentingannya sejauh mana. Kalau kepentingan itu lebih untuk kepentingan umum, ya kita Oke. dahulukan yang umum. Kalau nanti kepentingan itu lebih untuk kepentingan pribadi, ya harus didahulukan pribadi, tidak boleh. Jadi misalnya tidak sampai tumpang Balance ya? tindih, Oke. harus balance tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Muhammad Afifuddin, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Meskipun waktunya singkat, teman-teman sekalian, pemirsa, tetapi minimal pemirsa tahu siapa Mas Afifuddin, kemudian latar belakang beliau, kemudian cara pandang, visi misi beliau. Itu closing Mas Afif, sampaikan ke pemirsa. Ya, berjuang itu tidak harus menunggu, berjuang itu tidak harus menunggu jadi apa dan siapa kita. Tapi selama di situ kita bisa bersama, ayo kita perjuangkan kepentingan untuk bangsa ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih sudah diberi kesempatan bisa ngobrol bareng. Siap. Pojok 4 nih. Oke. Oke, terima kasih Mas Afif. Nggih, Sehat Mas. selalu pemirsa. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu dengan salah satu calon anggota legislatif dari Dapil 1 Kecamatan Klojen Partai Golkar. Terima kasih. Sampai ketemu. Jangan lupa subscribe, like, komen di pojok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk,